Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 9 semester 1, yaitu bab 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mampu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif dan subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan karena memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, dan adanya perbedaan hak serta kewajiban. Dalil ini menjadi landasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa
telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Berdaulat mempunyai makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Sedangkan makmur artinya menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, kemerdekaan tersebut tidak dicapai semata-mata karena hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hakikatnya manusia hanya berusaha dan berdoa. Selanjutnya, Tuhan yang menentukan segalanya. Nah, alinea ini juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara yuridis konstitusional Pancasila sah
berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Oke, sekian materi kali ini. Semoga kalian bisa menghayati dan menghargai isi alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat, kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.